Halo everyone, nama saya Nuhul Hakim. Adjektif. Adjektif adalah kata keterangan yang memberikan tambahan tentang bagaimana, kapan, di mana, atau seberapa sering suatu tindakan. Fungsi utama menjelaskan kata kerja. Serun pes, dia berlari dengan cepat. Menjelaskan kata sifat. Adjektif. The cup is very hot, kopinya sangat panas. Menjelaskan aspek lain. Her driver extremely careful, dia menyetir sangat hati-hati. Jenis-jenis adverb. Adverb of manner menjelaskan cara suatu tindakan dilakukan, biasanya dibentuk dari adjektif plus iye, kata slow, loudly, happy, well, fast. Contoh, we will start the meeting now. Adverb of time menjelaskan kapan suatu terjadi atau seberapa lama. Fungsi memberikan keterangan waktu yang spesifik. Kata kunci now, sekarang, yesterday, kemarin, soon, segera, later, nanti. Contoh, we will start the meeting now. Jenis-jenis adverb. Adverb of frequency menjelaskan seberapa sering suatu aktivitas dilakukan. Fungsi menunjukkan intensitas waktu pengulangan. Kata kunci always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Contoh, never skip, berhenti das. Adverb of quantity. Adverb of quantity, kata keterangan jumlah, adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan seberapa banyak, seberapa sering, atau sejauh mana suatu tindakan, keadaan terjadi, seperti moon, lead, very, honest, stock, quality, I love. Conjunction. Conjunction adalah kata penghubung untuk menyambungkan kata atau kalimat supaya tidak terpisah. Conjunction berfungsi untuk membuat kalimat jadi lebih panjang, jelas, dan tidak terputus-putus. Adverb of quantity. Adverb of quantity, kata keterangan jumlah, adalah yang digunakan untuk menjelaskan seberapa banyak, seberapa sering, atau sejauh mana suatu tindakan atau keadaan terjadi. Seperti mood, lead, fair, honest, talk, quality, I love. Contoh, I eat chicken, saya makan nasi dan ayam. I play with my friend and my brother, saya bermain dengan teman-teman dan kakak adik saya. Jenis-jenis conjunction. Coordinating conjunction digunakan untuk menghubungkan dua bagian yang sama pentingnya. Dua kalimat ini sama penting, jadi bisa digabung pakai kata seperti and, not, but, or, yes, so. Contohnya, I want to play but happy home my work. Saya ingin bermain tetapi saya punya PR. You can drink tea or milk. Kamu bisa minum teh atau susu. She is tired but she is happy. Dia lelah tetapi dia senang. Jenis-jenis conjunction. Subordinating conjunction. Conjunction subordinating adalah kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua bagian kalimat, yaitu satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Ada kalimat utama yang sudah jelas, lalu ada kalimat tambahan yang menjelaskan lebih lanjut, misalnya kenapa atau. Contohnya, stay at home because I'm sick. Saya di rumah karena saya sakit. I slept after study. Saya tidur setelah belajar. We play could say when it is sunny. Kami bermain di luar ketika cuaca cerah. Jenis-jenis conjunction. Correlative conjunction. Correlative conjunction adalah kata hubung yang digunakan secara berpasangan. Artinya, kata ini selalu muncul dalam dua bagian yang saling melengkapi dalam satu kalimat. Contohnya, contoh pasangan kata yang sering digunakan adalah either, on, neither, or, both, and then, not only, but also. Misalnya dalam kalimat, the likes both men and children, atau is not only men but also kids.
Kedua bagian tersebut harus digunakan bersama agar kalimatnya benar. Tenses. Tenses adalah perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian suatu perbuatan atau peristiwa. Sebelum menghafal rumus, pahami 3 zona waktu utama ini. Simple present tense sekarang, simple past tense masa lalu, simple future tense masa depan. Simple present sekarang. Simple present digunakan untuk mengungkapkan fakta, menceritakan suatu kejadian atau kebiasaan yang terjadi di masa sekarang. Rumus simple present, kalimat positif subjektif plus P1 base pound. Kalimat negatif subjek plus do atau does plus n tambah a. Kalimat tanya interrogatif do atau does plus subjek plus P1. Contoh kalimat positif sehe red box. Contoh kalimat negatif sehe does red box. Contoh kalimat interrogatif does sehe red box. Simple past tense masa lalu. Simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian, kebiasaan, fakta atau situasi yang terjadi di masa lampau. Rumus simple past tense, kalimat positif subjek plus P2 atau past four. Kalimat negatif subjek plus did plus not plus P1. Kalimat tanya interrogatif did plus subjek. Contoh kalimat positif sehe red box. Contoh kalimat negatif sehe did red box. Contoh kalimat interrogatif did sehe red box. Simple future tense masa depan. Simple future tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumus future tense, kalimat positif subjek plus will plus P1. Kalimat negatif subjek plus will plus not plus P1. Kalimat tanya interrogatif will plus subjek P2. Contoh kalimat positif sehe will read the book. Contoh kalimat negatif sehe when read the book. Contoh kalimat interrogatif will sehe read the book.